Om Swastiastu, kita lanjutkan kembali video pembelajaran kita minggu lalu mengenai fungsi. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari mengenai bagaimana cara menentukan fungsi f apabila fungsi g dan fungsi g bundaran f atau f bundaran g diketahui. Oke, langsung saja kita berlatih untuk menjawab soal-soal agar lebih memahami bagaimana sih cara untuk menyelesaikan soal-soal yang memuat materi ini ya. Untuk soal yang pertama, diketahui f bundaran gx itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Diberikan dua soal ya. Yang pertama kita disuruh menentukan fx dan yang kedua kita disuruh menentukan gx. Oke, kita langsung saja untuk menjawab soal yang pertama. Soal yang A. Berarti di sini diketahuinya f komposisi gx-nya itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Berarti kita jalannya dari sini ya. Pertama ubah dulu, hilangkan tanda komposisinya, ganti menjadi kurung. Nah, setelah itu kita masukkan apa-apa yang diketahui ya. Jadi f gx itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Berarti kita ketahui bahwa gx-nya itu adalah x min 3 untuk soal nomor A ya. Berarti langsung kita ganti. Gx berarti x min 3 sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Nah, jika ada soal seperti ini artinya x min 3 itu masuk ke dalam fungsi f sebagai pengganti variabel di fungsi f. Kan seperti itu ya. Jadi di sini x min 3 masuk ke fungsi f. Sedangkan fungsi f-nya itu fungsi yang ditanyakan. Kita disuruh mencari nilai fx. Kan tidak tahu fx-nya berapa. Oke, jadi untuk kasus seperti ini, yang kalian lakukan adalah ini. X min 3 dimisalkan. Kalian buat pemisalan ya. Misal x min 3 sama dengan A. Atau apapun ya variabel lain yang kalian sukai boleh asalkan konsisten. Berarti kita habis itu kita jadikan x sama dengan A plus 3. Setelah menjadi x sama dengan, baru kita buat di sini ya. FA sama dengan, berarti ganti setiap x dengan A plus 3. A plus 3 kuadrat, karena ini x kuadrat ya, dikurangi 5 A plus 3 ditambah 10. Setelah itu kita jabarkan. A plus 3 berarti kan A kuadrat plus 6A plus 9. Ini juga dibuka kurungnya, dikalikan ke dalam. Min 5A min 15 ditambah 10. Berarti ini sama dengan, kumpulkan yang sejenis A kuadrat. Terus ini 6A dikurangi 5A hasilnya plus A. Ini 9 dikurangi 15 hasilnya min 6. Min 6 tambah 10 plus 4. Jadi FA itu sama dengan A kuadrat plus A plus 4. Sehingga fx-nya bisa kita simpulkan tinggal mengganti A ini dengan X. Jadi fx itu sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 4. Oke, jadi ini nilai fx-nya ya, sudah ketemu. Bisa kalian lihat ya, jadi jika yang di belakangan ini diketahui, yang di depannya tidak diketahui, kita lari ke pemisalan. Kemudian untuk soal B, kita lihat di sini apa sih bedanya antara soal A dengan soal B. Kita kerjakan yang B ya, berarti diketahuinya kan sama, f komposisi gx sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Ubah, hilangkan tanda komposisinya dengan mengganti menjadi kurung. Kuadrat min 5x plus 10. Ini artinya kan fungsi gx, karena gx di belakang ya, ingat fungsi komposisi jalannya dari belakang ke depan. Berarti gx masuk ke fungsi f sebagai pengganti x di fungsi f. Sedangkan gx-nya tidak diketahui ya, gx-nya yang ditanyakan, tapi fx-nya diketahui.
perhatikan ini fx-nya adalah x min 3. Berarti itu artinya setiap x di fungsi fx itu kan diganti sama gx. Langsung aja diganti ya. Berarti gx min 3 sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Jelas ya? Ini x min 3. X-nya ganti jadi gx, berarti jadinya gx min 3. Jadi sekarang kita tinggal pindahkan aja gx-nya. Kan gx yang ditanyakan. Cari gx-nya dengan memindahkan min 3 ke ruas kanan. Min 3 pindah ruas ke ruas kanan, dia akan berubah menjadi positif 3. Sehingga gx-nya itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 13. Oke, jadi inilah nilai gx-nya. Jadi sederhana ya, ketika yang di depan, fungsi yang di depannya itu diketahui, sedangkan yang di belakang tidak diketahui, kalian tinggal mengganti x atau mengganti variabel fungsi di depannya itu dengan fungsi yang ada di sebelah belakangnya ya, dengan fungsi yang ada di belakangnya. Ya, itu tadi dua jenis soalnya ya. Jadi untuk menentukan fungsi f, apabila fungsi g dan fungsi f komposisi g atau g komposisi f diketahui, jadi soalnya itu hanya ada dua jenis ini. Ketika di belakang diketahui, kita lari ke pemisalan. Ketika di depan yang diketahui, kita tinggal memasukkan aja fungsi yang di belakang. Oke, untuk memantapkan lagi, kita akan berlatih satu soal lagi ya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Diketahui f komposisi gx sama dengan 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 7. Tentukan fx jika gx sama dengan 3x plus 2, gx jika fx sama dengan 3x plus 2. Oke, caranya sama seperti tadi ya, sambil mengingat-ingat langkah yang tadi. Jadi langkah pertama kita berjalan dulu dari apa yang diketahui. Yang diketahui ini ditulis dulu. Kemudian hilangkan tanda komposisinya dengan mengubah menjadi kurung. Tulis lagi soalnya. Nah, setelah itu baru kita cek f, g, x. Yang diketahui yang apa? Fx jika gx sama dengan 3x plus 2. Berarti gx-nya yang diketahui ya. 3x plus 2. Ganti gx-nya dengan apa yang diketahui. Nah, setelah mengganti gx dengan apa yang diketahui, kita kan bisa lihat ternyata yang diketahui itu fungsi yang di belakangan. Ketika yang diketahui fungsi yang di belakangan, berarti kita lari ke pemisalan. Kita misalkan ini, kita buat misal 3x plus 2 sama dengan a. 3x sama dengan a min 2. Jadi x sama dengan a min 2 per 3. Jadi ini x-nya. Ya, x-nya itu a min 2 per 3. Sehingga ketika kita mencari fungsi fx, itu artinya kita ganti setiap nilai x dengan ini. A min 2 per 3. Berarti 9 dikalikan dengan a min 2 per 3 kuadrat ditambah 15 kali a min 2 per 3 dikurangi 7. Sekarang kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Kuadratkan dulu, berarti ini hasilnya a kuadrat min 4a plus 4 per 9. Jadi kalau ada bentuk pecahan, ingat atas dikuadratkan, bawah juga dikuadratkan. Ditambah, ini bisa langsung disederhanakan ya, 15 bagi 3 hasilnya 5. Berarti 5 kali a hasilnya 5a, 5 kali min 2 hasilnya min 10 dikurangi 7. Jadi ini juga bisa disederhanakan biar kita ngitung ya. Sisanya tinggal a kuadrat min 4a plus 4 ditambah 5a dikurangi 17. Langsung aja digabung ya, tidak apa-apa. Berarti a kuadrat di sini min 4a ditambah 5a hasilnya plus a. 4 dikurangi 17 hasilnya min 13. Jadi hasilnya adalah a kuadrat ditambah a dikurangi 13. Itu fx-nya.
mohon maaf ya, ini FA-nya ya. Ini FA-nya, karena variabelnya masih dalam bentuk A, berarti ini harusnya FA ya, bukan FX. Sehingga kalau kita mencari FX-nya, kita tinggal ganti setiap variabel A itu menjadi X, sehingga hasilnya F kuadrat ditambah X dikurangi 13. Ini hasil F-nya ya. FX-nya sudah ketemu. Kita lanjutkan untuk soal yang B. Tetap kita berangkat dari apa yang diketahui ya. Yang diketahui kan F komposisi GX sama dengan 9X kuadrat tambah 15X dikurangi 7. Jadi kita tulis lagi ini. Kemudian seperti biasa, kita hilangkan tanda komposisi ini dengan mengganti menjadi kurung. Nah, dari sini baru kita cek apa sih yang diketahui di soal. Ternyata yang diketahuinya adalah fungsi fx. Fx sama dengan 3x plus 2. Gx-nya yang ditanya ya, Gx-nya yang tidak diketahui. Berarti kalau dari segi teori fungsi komposisi, ini kan fungsi Gx masuk ke dalam fungsi F. Fx-nya itu kan yang di depanan. Yang di depanan yang diketahui, berarti kita tinggal masukkan aja Gx sebagai pengganti x di fungsi F. Fungsi F apa? 3x ditambah 2. Berarti setiap ketemu x ganti menjadi Gx. 3x berarti 3Gx. X-nya udah diganti jadi Gx ya. Ditambah 2 sama dengan 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 7. Berarti 3Gx itu sama dengan 9x kuadrat tambah 15x dikurangi 7. Ini 2-nya dipindah ruas menjadi min 2. Sehingga kita dapatkan 3Gx itu sama dengan 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 9. Terakhir, kita akan mendapatkan nilai Gx sama dengan 9x kuadrat ditambah 15x dikurangi 9 per 3. Itu setara dengan semuanya dibagi 3 ya. 9 bagi 3 dapat 3x kuadrat. 15x bagi 3 dapat 5x. Kemudian min 9 bagi 3 min 3. Inilah nilai Gx-nya ya. 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Jadi itu tadi dua jenis soal yang biasanya menjadi perhitungan dalam menentukan fungsi f apabila fungsi g dan fungsi g komposisi f atau f komposisi g diketahui ya. Jadi ada dua jenis soalnya. Soal yang pertama ketika fungsi yang di belakangan yang diketahui, berarti kita langsung membuat ke pemisalan. Jenis soal yang kedua ketika fungsi yang di depan yang diketahui, jadi tinggal memasukkan aja fungsi yang di belakang tanpa perlu memisalkan ya. Oke, sekian dulu latihan kita di video pembelajaran kali ini. Nanti kalian tinggal berlatih mandiri ya dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan tadi. Jika nanti dalam menyelesaikan soal-soal kalian menemukan permasalahan tidak bisa untuk menyelesaikannya, mari kita diskusikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.